Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Baik, kalau sehat semua, saya minta adalah ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Final Lubaidi, Sidinudin Hidayatul Aulia, Bilqis Sumairo, Arifatul Umar, Siti Ismatul Khairo, Atika Seliana, Analia Arifin, Anissa Amelia Zahro, Rahelia Azharo, Ahmad Alfian Rahman, Sayyidil Amin, Muhammad Dika Satra, Nazril Ilham, Muhammad Nafil Zulhaq, Reza Maulana Soki, Miftah Surur, Muhammad Al-Farsi, Fikri Irfan Kamil. Oke, hadir semua ya? Semua. Kita menyanyikan lagu mengisi pelajaran Pancasila.
kita semua? Sudah siap belajar pada siang hari ini? Baik, kita akan belajar tentang materi pendidikan Pancasila. Apa itu persatuan? Isma. Persatuan adalah kebersamaan. Kenalan dulu, Isma. Dari yang laki-laki, apa itu persatuan? Baik, Eza. Apa itu persatuan? Apa ayo? Kebersamaan antar. Persatuan adalah kebersamaan antar teman. Bagus, pertama Eza. Karena kita hari ini akan belajar kaitannya dengan persatuan. Yang topiknya adalah sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI. Tujuan pembelajarannya melalui PPT, video dan bermain drama. Peserta didik mampu menganalisis sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan kerja kelompok, peserta didik mampu melaksanakan sikap gotong royong dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu mempertajam keterampilan berbicara dengan tepat. Itu menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kemudian apa manfaatnya materi yang kita pelajari? Yang pertama adalah dapat hidup rukun dengan sesama. Kedua, mencintai NKRI. Yang ketiga adalah menjaga persatuan. Itu manfaat yang akan kita pelajari. Kemudian bagaimana cara menjaga persatuan NKRI? Ini nanti dijawab ya dalam diskusi ya nanti ya. Kemudian apa saja sikap dan perilaku yang dapat menjaga keutuhan NKRI? Ini pertanyaannya yang akan kita bahas. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI itu berdiri karena perjuangan para pahlawan. Beliau-beliau itu mengorbankan yang namanya jiwa, nyawa, kemudian harta, keluarga dan lain sebagainya untuk apa? Memperjuangkan NKRI. Sehingga kita anak-anak sebagai warga negara wajib hukumnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga kemerdekaan negara ini terus berlangsung. Kita dapat berdaulat mandiri, merdeka dari bangsa lain juga. Apakah ada pasal yang mengatur warga negara wajib? Ada. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pertanyaannya sekarang, kita ini termasuk warga negara atau bukan? Termasuk. Kita semua ini termasuk warga negara Indonesia. Dan tentu dengan adanya kewajiban ini kita harus juga melaksanakan kewajiban menjaga apa? Menjaga persatuan dan bisa melalui pembelaan negara, ya, upaya pembelaan negara. Pasal selanjutnya itu pasal 30 ayat 1 ini berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini anak-anak, dalam menjaga keutuhan NKRI diperlukan sikap dan perilaku cinta tanah air. Nah, cinta tanah air contohnya adalah menjaga keamanan wilayah lingkungan di sekitar kita. Kalau di rumah ada pos kamling, ada ronda dan lain sebagainya, itu juga kita membantu. Meskipun tidak boleh juga ya, karena kita tidak boleh tidur malam, terus wajibnya belajar. Paling tidak membuat kebenaran di lingkungan atau lingkungan masyarakat. Menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam pohon dan juga mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Salah satunya itu
Kemudian rajin belajar juga mengetahui ilmu pengetahuan. Anak-anak apalagi ini menjadi kewajiban ya, apalagi anak-anak sekarang dalam masa pendidikan. Jadi memang harus rajin belajar. Kemudian sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban itu adalah kita membantu sesama teman kita, tetangga kita tanpa mengharapkan imbalan. Kita harus ikhlas, itu ya. Rela berkorban. Kemudian sikap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Di antaranya adalah menjalin persahabatan yang berbeda suku, bangsa, agama, ras ataupun budaya. Kemudian mempelajari berbagai kesenian daerah. Contohnya apa? Ada di sini tanda-tanda dulu dan lain sebagainya itu ya. Itu kesenian daerah yang perlu kita lestarikan. Kemudian bergaul dengan semua teman, tidak membeda-bedakan. Terus menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, ras ataupun budaya. Sama teman meskipun kita berbeda, alamatnya berbeda suku, kemudian berbeda agama, kita Muslim, Islam, teman kita Kristen ataupun Katolik, Buddha, Hindu ataupun Konghucu, perlu kita hargai dan hormati mereka ya. Kemudian menjaga konten NKRI itu adalah kewajiban kita semua sebagai warga negara, termasuk anak-anak saya, Pak Guru, dan juga warga negara yang ada di Indonesia. Sikap menjaga keutuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah. Rumah itu anggota keluarga ya, anggota keluarga ada bapak, ibu, kemudian kakak, adik, atau yang tinggal sama kakek neneknya juga itu bagian dari anggota keluarga. Kemudian sekolah warga sekolah itu ada teman, kepala sekolah, bapak ibu guru, kemudian petugas kebersihan itu bagian dari apa? Warga masyarakat. Masyarakat itu banyak ada di dalamnya, ada tetangga kita yang bisa jadi berbeda suku, berbeda agama ya. Semuanya itu perlu kita jaga persatuannya melalui ini sikap-sikapnya yang bisa kita lakukan. Di lingkungan rumah itu rukun dan keluarga yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian menjaga nama baik keluarga. Kita harus menjaga nama baik keluarga kita, keluarga orang lain juga kita harus jaga nama baik. Tidak boleh kita membicarakan keluarganya orang lain. Kemudian tidak memaksakan kehendak. Artinya kita anak-anak ini punya adik ataupun siapa. Tidak boleh kita memaksakan keinginan kita. Kita harus terbiasa untuk apa? Sosial. Lingkungan sekolah, rukun dengan teman, kemudian tidak membeda-bedakan teman, berbeda suku, bangsa, agama, ras ataupun warna kulit. Itu harus kita apa? Hargai. Tidak boleh membeda. Semuanya sama. Kemudian menghargai pendapat orang atau pendapat teman. Ketika teman kita menyampaikan pendapat, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita harus hargai. Tidak boleh diolok-olok ya. Kita harus hargai, terima. Kemudian saling tolong-menolong. Tentu saling tolong-menolong ini harus berlandaskan pada sikap ikhlas. Tidak boleh apa? Mengharapkan pemberiannya ya. Kemudian lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini saling menghormati antar tetangga. Kemudian ikut serta dalam gotong royong ketika anak-anak hari Minggu di lingkungan masyarakat ada kerja bakti, maka kita harus membantu. Tidak boleh main sendiri ya, kita harus membantu. Nah itu bagian dari menjaga persatuan di lingkungan apa? Masyarakat, di lingkungan masyarakat. Kemudian menolong tetangga yang kena musibah. Kita harus menolong ketika tetangga kena musibah apa misalnya. Kita harus menolong tanpa mengharap ya. Oke, selanjutnya di lingkungan berbangsa dan bernegara. Pertama dalam melaksanakan nilai pada Pancasila itu kan kalau silanya ada 5 sila ya, ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kemudian pemusyawaratan, yang kelima adalah keadilan sosial. Itu kemudian perlu kita laksanakan nilai-nilainya ya.
Selanjutnya adalah menghormati dan menghargai keberadaan suku lain. Mungkin anak-anak di tetangga kita ataupun dimanapun kita melihat ya, bertemu dengan suku bangsa lain, bertemu dengan orang luar negeri, bertemu dengan orang Papua, bertemu dengan orang Dayak dan lain sebagainya. Kita harus juga menghormati dan menghargai yang bisa jadi dalam berperilaku, ibadah, kemudian kesehariannya, bahasa dan lain sebagainya itu berbeda dengan kita. Selanjutnya adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Oke, peraturan perundang-undangan ini yang dimaksud adalah kita dalam kehidupan ini diatur oleh undang-undang ya. Kehidupan bernegara ini diatur oleh undang-undang. Contohnya tidak boleh melakukan keinginan mencuri, kemudian menyakiti orang lain, ya, membunuh orang lain. Itu diatur dalam undang-undang. Kita sebagai warga negara yang baik harus melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ya. Oke, itu materi yang akan saya sampaikan. Anda menyimak video selanjutnya, kita perhatikan ya. Ini video tentang persatuan. Sudah berbelanja di sini. Sama-sama, Kocen. Ibu, kenapa ibu berbelanja di sini? Bukankah Kocen non-muslim, Bu? Fatimah tidak boleh berpikir seperti itu. Fatimah tahu tidak, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bahkan memberi gandum pada orang Yahudi. Dalam Islam, kita boleh bermuamalah dengan siapapun, walau berbeda agama, suku dan bangsa. Astagfirullah, berarti selama ini Fatimah keliru dong, Bu. Tapi sekarang Fatimah sudah paham. Terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah, sama-sama nak. Ayo kita pulang. Fatimah. Iya, Bu, ada apa? Ibu mau minta tolong kamu untuk antarkan sayuran ini ke tetangga sebelah. Maksud ibu Tante Paula tetangga baru kita yang dari Papua itu? Iya nak, bisa kan? Bisa sih, Bu. Tapi kenapa? untuk apa kita kasih mereka? Bukankah ibu masak untuk buka puasa nanti? Kan Tante Paula tidak puasa, Bu. Tidak apa-apa sayang, Rasulullah menganjurkan kita untuk berbagi makanan dengan tetangga. Sayang, di Indonesia ini ada ragam suku, bahasa dan agama. Untuk merawat persatuan kita perlu sikap toleransi. Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi dalam semua urusan sosial, baik itu bergaul, berbuat baik, dan telah menolong kepada semua orang tanpa melihat latar belakang suku maupun agama. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, Bu. Berbeda-beda tapi tetap satu. Betul nak. Tante Paula, ini Fatimah antarkan sayur dari ibu. Apele ade, terima kasih ya. Kok mama baik sekali. Salam saja buat kok mama ya. Sama-sama, Tante Paula. Fatimah pamit dulu ya. Ini film tentang apa? Tentang toleransi. Toleransi dan persatuan. Di sana ada orang Islam, kemudian ada Muslim, dan dari Papua juga ada yang berdagang itu. Orang itu tentu berbeda secara agama, suku ya. Tapi mereka hidup rukun dan saling menghargai. Selain itu, yang Muslim memberikan apa? Sayur. Padahal Anda Paula tidak. Itu bentuk salah satu bentuk apa? Bentuk kerukunan. Oke, untuk selanjutnya bagi yang kelompok estetik, silakan maju yang berdrama. Di sini aja langsung. Yang lain perhatikan ya, langsung dimulai. Ya.
Oke, sudah. Kira-kira ini bisa dikatakan tentang apa? Apa? Persatuan. Ya, toleransi. Ada yang dari Bali, ada yang dari Jember, ada yang dari Jakarta. Mereka memiliki budaya yang berbeda-beda. Bali budaya yang gandungan. Kemudian tanggung Jakarta apa? Dan yang Jember, Jon. Nah, ya, itu mereka saling menghargai. Itulah yang kemudian kita pelajari adalah toleransinya. Satu sama lain kan berbeda ya, tapi saling menghargai. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Oke, anak-anak, untuk diskusinya Bapak akan membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan budaya. Kita kelompok 1, 2, 3, atau 5, 10 juga pakai budaya ya. Ada kelompok apa? Bugis. Terus apa lagi? Jawa. Terus Oke. Jawa Madura juga ya. Silakan, ini kelompoknya masing-masing, silakan untuk sesuaikan. Ini kelompok 1, kelompok Bugis 2, 3. Mereka dengan ini. Oke. Nanti masing-masing kelompok ini akan saya berikan LKPD, lembar kerja beserta didik yang berbeda-beda ya, sesuai dengan kelompoknya. Nanti dikerjakan untuk kelompok ini, kelompok Indonesia KPD yang B akan didiskusikan dengan temannya. Ini kelompok Jawa. Nah, ini KPD akan didiskusikan. Untuk ini kelompok Madura, diskusikan dengan temannya KPD ya. Silakan diskusikan. Apa guru akan memberikan waktu ini? Ayo silakan, kelompoknya diskusi. Ada yang dibingungkan? Tulis namanya, nama anggotanya, nama individunya. Kalau tidak sama. Nama anggotanya ditulis. Nama yang
Sudah tulis nama-namanya? Rangsal. Tulis Rangsal. Rangsal. Nama tadi. Namanya nama kalian, nama kalian punya itu. Dan nama kecil. Tulis semua satu-satu itu. Itu nama fotonya. Sudah. Nah, ya. Dua menit lagi untuk presentasi. Reza, Susi Reza. Oke, sudah siap? Kelompok Bugis siap? Kelompok Jawa? Iya? Oke, siap, kita lihat semangat, kita fokus dulu ya. Kita fokus. Guys, kan mungkin maju ke depan. Perkenalan, salam, terus perkenalan, terus presentasikan ya. Suaranya yang nyanyi. Kurang nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bugis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Arifah. Perkenalkan, nama saya Binti Sumairah. Perkenalkan, nama saya Nabila. Perkenalkan, nama saya Amelia. Perkenalkan, nama saya Kamil. Perkenalkan,
Madura. Sudah siap orang Madura? Ayo kelas semangat. Sudah siap? Siap. Oke, langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Madura, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Rahel. Perkenalkan nama saya Siti. Perkenalkan nama saya Dina. Perkenalkan nama saya Dina. Ayo menghadap kita. Langsung. Ayo, siapa dulu? Si. Musyawarah keluarga lingkungan rumah. Dibaca dulu yang atas itu. Paling atas. Apa ini? Ayo cocokkan sikap dan perilaku menjaga lingkungan NKRI. Ya, tuh. Musyawarah keluarga lingkungan rumah. Ragu tadi. Suaranya. Berdiskusi untuk memilih kedua benar lingkungan berbangsa dan bernegara. Bermain bersama teman yang berbeda suku, lingkungan berbangsa dan bernegara. Kerja bakti warga, lingkungan masyarakat. Jaga kelestarian lingkungan cita-cita. Ya, Sekian, terima kasih. ya. Apabila ada kesalahan, Kami. kami meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok Madura. Oke, untuk yang kelompok terakhir kelompok Jawa, sebelum maju, duduk. Sebelum maju kita satu sampai dua dulu ya. Dapur satu, dapur dua, kanan kiri, bantu kanan kiri ya. Dapur dua, dapur tiga, dapur empat. Nah, dapur empat, dapur lima. Oke, untuk selanjutnya kelompok Jawa, silakan maju. Aris. Geser ke sana, geser ke sana. Awas ini, awas. Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Dwi. Perkenalkan nama saya Dina. Perkenalkan nama saya Isma. Perkenalkan nama saya Dika. Perkenalkan nama saya Reza. Perkenalkan nama saya Hanif. Perkenalkan nama saya Nadim. Perkenalkan nama saya Rita.
dulu. Di atas. Ada terletak di atas bagian mana yang menunjukkan sikap kita tanah air. Kita juga harus memakai pakaian daerah untuk menunjukkan keberagaman yang harus kita jaga. Sikap kita berubah, membuat dan menjaga ia jadi karena merasa tidak bisa lebih maksimal. Tidak apa-apa Danu, aku bisa membantumu melakukan kita memiliki persatuan dan kesatuan. Bisa saudara Tuhan. Kayu tetap kecewa karena ada perbedaan pendapat. Ia merasa pendapatnya kurang didengar. Namun kita menggunakan bukti. Kita semua punya tujuan yang sama kalau kita tetap bersatu. Pasti bisa menghasilkan beberapa rezeki. Menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah. Kalian telah menunjukkan sikap kita tanah air, rela berkorban serta persatuan dan kesatuan. Jika kita semua menanamkan nilai-nilai ini, maka keutuhan NKRI akan selalu terjaga. Sudah? Sudah. Oke, untuk sekian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok jawab. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Mulai dari kelompok Bugis, kemudian kelompok Madura, dihadiri dengan kelompok Jawa. Semuanya bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sedikit evaluasi dari Bapak dari kelompok Bugis terlebih dahulu ya. Jadi kalau menyampaikan presentasinya jangan ragu-ragu. Langsung dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ragu ya. Suaranya harus banter. Kemudian untuk jawaban-jawabannya bisa dilengkapi. Ya. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan persatuan di tanah air, di lingkungan sekolah, masyarakat, rumah, berbangsa dan bernegara itu bisa diambil contoh beberapa ya. Tidak hanya satu contoh. Itu. Kemudian yang dari Madura, kalau Madura ini juga evaluasinya suaranya masih ragu-ragu. Ya, harus percaya diri. Kita presentasi itu harus percaya diri. Ini salah satu bentuk belajar kita dalam berbicara di depan umum, di depan teman-temannya. Dan juga untuk kelompok apa namanya? Jawa. Untuk kelompok Jawa sama evaluasinya yaitu harus percaya diri semua. Kalau kita presentasi di depan itu tidak boleh pandangan tidak boleh ke bawah, pandangan harus ke depan. Dan juga untuk anak-anak kelompok yang lain yang mendengarkan itu harus mendengarkan secara sama. Salah satunya agar materinya itu bisa kita pahami. Yang kedua adalah kita menghargai, salah satu bentuk menghargai menghargai yang berbicara di depan. Oke, baik, itu evaluasi dari Pak Guru ya. Terus selanjutnya anak-anak akan memberikan soal asesmen formatifnya ya. Sebelum itu bisa dikumpulkan dulu ini untuk ketua kelompoknya. Dikumpulkan di depan. Ketua kelompok. Oke. Ini Pak Guru akan memberikan asesmennya ya. Asesmen formatnya. Silakan dikerjakan nanti.
Sudah? Berapa ini? Cukup? Cukup kurang? Oke, dikerjakan, dibaca soalnya ya. Baca ini soalnya. Ya, sama dikerjakan. Pas. Dikerjakan juga. Kasih nama, kasih nama. Kasih nama dikerjakan untuk waktunya 10 menit, anak-anak.
Ya? Yang sudah dikumpulkan tapi bukan. Ya, ini gambar. Masuk gambar. Mana nomornya? Oke, baik anak-anak. Kita sudah belajar tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Topiknya adalah apa? Menjaga sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI. Oke. Terus kita sudah belajar tentang sikap cinta tanah air. Kemudian apa lagi? Perilaku menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah. Terus kemudian dalam berbangsa dan itu sikapnya apa? Sikap bela berkorban, sikap cinta tanah air yang sudah kita pelajari ya. Baik, oke, sekali lagi kita fokus. Baik anak-anak, Bapak Guru akan memberikan lembaran refleksi ya. Refleksi ini nanti diisi sesuai dengan yang dipahami. Waktunya untuk 5 menit ya. Sudah diisi ini dibagi. Kasih waktu 5 menit. Oke. Isi sudah ya lembar refleksinya ya. Bapak Guru akan memberikan waktu 5 menit. Ya. Oke, isi. Sudah itu isi sendiri, tidak boleh diskusi. Tidak boleh diskusi sama kerja, itu refleksi ini. Waktunya 5 menit.
Sudah? Sudah. Sudah ini enggak? Sudah nih? Oke, kalau sudah dimulai dari yang fokus bukan. Kalau yang tadi sudah kembali dulu. Sudah. So duduk. Yang jawab. Yang jawab. Sudah. Oke, anak, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah belajar tentang materi pendidikan kita. Ada topik yaitu sikap dan perilaku menjaga apa? Yang kita pelajari adalah satu, sebagai warga negara kita harus menjaga keutuhan NKRI. Karena negara Indonesia ini diperjuangkan oleh para pahlawan itu tidak main-main. Beliau mengorbankan yang namanya nyawa, kemudian keluarga, harta benda, waktu dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai generasi penerus harus menjaga keutuhan melalui apa? Melalui sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai pelajar harus juga rajin menjaga dan menghormati, menjaga dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Mulai dari perbedaan apa saja? Mungkin warna kulit dan sebagainya perlu kita jaga ya anak-anak. Untuk apa? Menjaga persatuan NKRI. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Untuk materi selanjutnya yaitu sikap dan perilaku yang mengancam NKRI. Tadi menjaga keutuhannya. Kalau yang ini materi selanjutnya sikap dan perilaku yang mengancam keutuhan NKRI. Itu materi selanjutnya bisa dipelajari dulu nanti di rumah ya anak-anak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi untuk fokus dulu sebelum kita berdoa dan ulang. Dan fokus. Terima kasih anak-anak sekalian sudah belajar dengan semangat pada siang hari ini. Silakan buku-bukunya dimasukkan dulu ke dalam pasien.